Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Australia lewat gol tunggal Komang Teguh. Dengan gol tersebut Garuda Muda memperpanjang nafas mereka di Piala Asia. Banyak peluang yang tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum maksimal. Di akhir laga Hernando Ari keluar sebagai man of the match. Salah satu yang paling krusial yakni aksi Hernando menepis tendangan penalti Mohamed Toure pada menit ke-25. Dengan begitu Timnas Indonesia meraih 3 poin pertama di turnamen ini. Tambahan 3 poin lalu membuat skuad Garuda Muda mampu merangsek ke peringkat kedua. Shin Tae-yong juga memuji penampilan apik dari Hernando, berkat save penalti Indonesia terhindar dari kebobolan. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong memberikan pujian pada Australia. Namun, dia mengatakan bahwa kunci sukses kemenangan ini adalah kepercayaan diri dan mental. Tentu saja Australia tim yang kuat, punya kemampuan fisik yang bagus, kecepatan, skill, teknik dan individu pemain yang sangat baik, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu menilai para pemainnya sudah menjalankan instruksi dengan baik, dan performa pemain tiap pertandingan selalu berkembang. Momen menarik di dalam pertandingan tersebut ketika Kelly Schroyer kena geplak ST. Winger Persik Kediri itu akhirnya harus mendapat kartu kuning cuma-cuma dari wasit. Tepatnya di menit ke-45, wasit memberi Kelly kartu kuning karena masuk ke lapangan saat belum mendapat izin. Kala itu, Jim Kelly Schroyer diketahui baru saja mendapat perawatan usai alami cedera ringan. Ulah Kelly itu tampaknya membuat Shin Tae-yong jengkel bukan main. Dalam video yang viral di media sosial, Kelly sampai kena keplak dari Shin Tae-yong. Pelatih Australia U23 mengaku terkejut dengan perubahan strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pada laga tersebut, Shin Tae-yong melakukan racikan taktik luar biasa. Meskipun Timnas Indonesia U23 tampil tanpa sejumlah pemain kunci yang absen karena alasan cedera dan kontroversi, mereka mampu menunjukkan perjuangan yang luar biasa di lapangan. Tony Fitmar, pelatih Australia U23, telah melakukan analisis mendalam terhadap potensi lawan, termasuk perubahan yang mungkin terjadi dalam strategi permainan Timnas Indonesia U23. Menurutnya para pemain sama bagusnya seperti pemain Timnas Senior Indonesia. Sementara itu Qatar kembali mendapatkan kemenangan tak wajar saat menghadapi Yordania. Yordania menjadi korban selanjutnya setelah Timnas Indonesia. Pelatih Yordania U23, Abdullah Abu Zema gagal membawa poin penuh dari tim tuan rumah Qatar usai kalah dengan skor 2-1 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Di balik itu, kemenangan di Stadion Jassim bin Hamad pada Kamis, 18 April 2024 kembali tak lepas dari kontroversi. Kontroversi pertama dirasakan Yordania menjelang akhir babak pertama usai. Mereka yang tengah dalam posisi menyerang di wilayah pertahanan Qatar, dibuat kesal karena wasit Sivakorn meniup peluit tanda babak pertama berakhir. Kontroversi kedua wasit memberikan tambahan waktu 10 menit namun hingga menit 100 lebih pertandingan tak kunjung berakhir. Justru di menit 103 Qatar mendapatkan hadiah penalti hingga menjadi penentu kemenangan mereka. Pemain Yordania lantas melancarkan protes kepada wasit sesaat setelah gol tercipta. Bahkan, salah satu staf pelatih Yordania diusir wasit setelah dihukum kartu merah di tengah protes tersebut. Akan tetapi pada akhirnya protes Yordania tak digubris, dan pelanggaran tersebut tidak dianggap. Gol tetap disahkan hingga akhirnya wasit baru meniup peluit akhir pada menit ke-109.